Hai, shalom teman-teman semua dimanapun kalian berada. Wah, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Kak Philip berharap teman-teman semua tetap memiliki keadaan yang baik, sehat, dan bersukacita selalu ya. Wah, teman-teman, hari ini kita bersyukur sekali karena kita diberikan kesempatan kembali nih untuk beribadah kepada Tuhan meskipun sampai saat ini kita masih beribadah melalui media online. Tapi teman-teman jangan sampai hal ini mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan tetap dan akan selalu baik bagi kita. Salah satu buktinya adalah hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan ruang untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu selama ibadah, teman-teman Kak Philip berharap semuanya berikan sikap yang terbaik dan jangan melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, teman-teman, mari saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengarkan ayat panggilan beribadah yang terambil di dalam Mazmur nomor 135, ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Teman-teman, kita memujikan pujian ini dengan kesungguhan hati dan dengan menunjukkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita pujikan baitnya yang kedua. Musim yang panas, penghujan pelayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena setia Tuhan tiada bertara dan itu terbukti nyata ketika pada hari ini Engkau tetap memberkati kami dan tetap melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan biar kiranya ibadah ini kami dapat ikuti dengan baik dan melalui ibadah ini kami juga mendapatkan banyak berkat yang bisa kami pelajari dalam hidup kami. Ini doa kami dan ini rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan yang kita hidupi sampai saat ini, tidak jarang kita
pasti pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu melalui tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan nih hari ini untuk kita bisa datang, mengaku setiap dosa kita dan memohon ampun atas apa yang telah kita lakukan. Nah, untuk itu teman-teman, di waktu yang baik ini, sembari Kak Philip akan berdoa buat teman-teman, teman-teman semua juga mari berdoa, memohon ampun, dan mengakui setiap dosa-dosa yang mungkin sampai saat ini teman-teman masih sering lakukan. Oke, yuk teman-teman, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami ruang, kesempatan untuk bisa bersama-sama mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam 1 minggu belakang ini kami pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu melalui pikiran kami, tindakan kami, tutur kata kami, perilaku kami, atau hal-hal yang lainnya. Untuk itu Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu mau bersama-sama datang, bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan atas segala hal-hal, dosa-dosa yang mungkin masih kami lakukan sampai saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengampuni setiap dosa kami, dan kami memohon belas kasih-Mu, dan kami juga memohon biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu beserta dengan kami, sehingga ketika kami menjalani hidup kami pun boleh dibentuk semakin serupa dengan Engkau, dan kami juga boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan akan mendengarkan seruan dan permohonan kita. Dan pada hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Michael. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan terlebih dahulu berita anugerah yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Berita anugerahnya terambil dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yuk, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita memuji Tuhan kembali dengan mengatakan, Open the eyes of my heart, Lord. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya teman-teman ya. Open the eyes of my heart, Lord, and open the eyes of my heart. I want to see you, and I want
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. And I want to see you. Selamat belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya nih? Akhirnya kita bisa ketemu lagi dan Komik hari ini diizinkan Tuhan untuk boleh membagikan firman Tuhan ke kalian via YouTube. Biasanya kita ketemu di hari Sabtu gitu ya, tapi hari ini kita ketemu via YouTube dan semoga hari ini kita bisa sama-sama kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. So, mari saat ini kita mulai renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik sama kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah guys, kalian sadar dong kalau selama 1 bulan ini kita udah bahas mengenai gambar diri. Ingat kan minggu pertama Cikaela waktu itu bahas mengenai bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan dengan begitu berharga dan begitu sempurnanya. Nah, minggu kedua Stefani juga ingatkan kita bahwa kita memiliki tujuan yang harus kita lakukan di dalam dunia. Terus minggu lalu ingat apa ceritanya? Iya, Korban cerita mengenai Musa, seorang pemimpin yang berfokus sama kelemahannya dan bukan pada kelebihannya. Padahal Tuhan mau kita berfokus pada apa yang kita punya. Nah, Komik hari ini akan mengakhiri seri gambar diri kita dengan sebuah tema, yaitu For We Are Glorious. For We Are Glorious. By the way, kalian sadar gak sih, selama 1 bulan ini kita ambil dari 1 buah lagu dalam sebuah film. Tahu nggak lagu apa dan film apa? Iya betul. Film The Greatest Showman tahun 2017, teman-teman. Ini dalam lagu This Is Me gitu ya. Yang nyanyi waktu itu seorang, kalau teman-teman ingat ya scene-nya gitu ya, ada seorang wanita yang agak gemuk gitu ya, terus dia pakai berjenggot wanita itu ya. Terus dia nyanyi, dia bilang, This is me gitu. Look out for here I come gitu kan lagunya ya. Iya. Waktu itu ceritanya adalah bahwa mereka itu dengan segala kelemahannya mereka gitu ya. Wanita itu dengan janggutnya gitu, terus di sirkus itu juga ada seorang pria yang badannya kecil sekali seperti kurcaci. Terus ada juga yang kayak kucing bentukannya begitu ya. Ada yang dia badannya bertato semua. Dan lagu itu ceritakan ke kita bahwa apa yang ada pada mereka itu ya diri mereka. Jadi orang lain gak boleh menganggap rendah mereka, apalagi sampai mengucilkan mereka. Ya keren lah ya gitu ya. Tapi Komik mau tanya deh, pernah gak sih kalian minder sama diri kalian? Misalnya kalian ngerasa ada bagian tubuh kalian yang kalian gak suka. Misalnya kalian ngerasa terlalu pendek begitu. Atau kalian malah ngerasa terlalu tinggi kok. Atau kalian ngerasa hidungku terlalu pesek gitu, kok kurang mancung gitu. Atau ini rambutku ikal, keriting gitu ya. Aku gak suka apalagi kulitku hitam, gak putih gitu. Atau apalagi, atau segala macam. Kalian bilang, pipiku jerawatan lah, apalagi. Nah, pokoknya terlalu gemuk lah, terlalu kurus lah, itu kan banyak banget yang kadang-kadang mungkin kita alami dan kita rasakan. Dan mungkin kalian pernah mengalami bahwa kalian diejek karena hal itu. Pernah nggak kalian diejek karena hal itu? Ya. Mungkin kalian pernah mengeluh. Kalian pernah mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih ciptakan aku seperti ini gitu ya? Kenapa nggak bentukannya seperti yang itu aja atau lebih bagus menurutku? Mungkin kalian pernah berpikir seperti itu ya guys. Pernah gak sih kalian ngerasa minder atau ngerasa kurang gitu sama diri kalian? Pernahkah? Nah, tapi apakah apa yang kita anggap kurang itu, apa yang kita anggap tadi membuat kita malu gitu ya, yang membuat kita minder gitu ya, apakah itu membuat diri kita menjadi tidak berharga? Yuk kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Komai akan bacakan buat kita semua ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Demikian juga membaca firman Tuhan kita ya. Nah teman-teman, kalian pernah nggak waktu kalian di sekolah ada pelajaran prakarya gitu misalnya. Kalian disuruh buat misalnya rumah-rumahan dari stick es krim misalnya. Atau kalian buat origami, dilipat-lipat-lipat, digunting-gunting jadi salju lah, jadi orang-orangan lah. Gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Atau misalkan disuruh gambar, melukis gitu, pakai kuas lah, atau pakai cat air gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin itu? Pernah ya harusnya ya. Nah sekarang bayangkan, misalnya satu kali teman-teman itu habis gambar. Wah gambar mati-matian, udah sungguh-sungguh gitu, setengah mati gambar, setengah panjang malam dikerjain gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu teman kalian datang ke kalian gitu ya, ke meja kalian. Dia lihat, gitu, langsung gitu terus dia bilang, jelek banget, bikin apaan kamu? Wah, terus gak berhenti sampai situ, kertas kita diambil sama dia. Terus dilempar lantai, diinjek-injek. Wah, gimana perasaan teman-teman waktu ngalamin itu? Pasti kesel ya, pasti kecewa ya, pasti sebel banget rasanya. Ini aku lo udah buat ini setengah mati, sepanjang malam tak kerjain. Ini gimana? Bencekno ini orang, nyebelin ini orang. Ih, gitu ya, rasanya pengen tak bales saya kalau bisa gitu ya, tak pukul kalau bisa gitu. Rasanya pasti gimana? Marah, sebel, emosi, kesel gitu ya. Wajar teman-teman. Dan teman-teman, kalian sebel karena yang dirusak adalah punya kalian, betul kan? Karena itu milik kalian dan kalian udah buat mati-matian, betul kan? Nah teman-teman, sekarang teman-teman bayangin kalau itu adalah diri teman-teman semua. Jadi Tuhan melihat kamu itu berharga karena Tuhan yang ciptakan kamu. Tuhan yang buat kamu. Makanya di ayat 1 dituliskan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Kita ingat kan ya, minggu pertama Cikaela cerita. Waktu itu kalau Tuhan yang membentuk kita gitu ya. Dikatakan di Mazmur 139:13, Tuhan yang menenun kita dalam rahim ibu. Wah, itu betul-betul indah banget teman-teman. Artinya Tuhan sendiri yang dia repot-repot harus dari debu tanah, ditenun, dibentuk dulu gitu ya. Sampai akhirnya, oh aku mau nih, ini pipinya seperti ini. Oh Tuhan bentuk seperti itu. Sampai sempurna. Kalau Tuhan nggak anggap kita berharga, Tuhan nggak akan repot-repot ngelakuin itu. Tuhan bisa kan ciptain tumbuhan, tinggal wush, jadilah tumbuhan, bisa kan? Atau wush, jadilah hewan, bisa nggak? Bisa banget. Belum lagi benda-benda langit. Tuhan ciptakan juga dengan kata-kata doang. Hanya firman, itu bintang, matahari yang sebesar itu, Tuhan ciptakan hanya dengan firman. Cuman, jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah alat-alat penerang. Udah selesai. Tapi manusia, Tuhan jadikan spesial. Ada cara khususnya. Gimana? Dia pakai debu tanah, dikumpulin gitu ya, dibentuk. Dihembuskan nafas. Jadilah manusia.
Tuhan tuh anggap kamu berharga karena kamu diciptakan. Karena kita diciptakan Tuhan, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Dan Daud bilang kan di Kejadian Mazmur 139 ayat 14, kejadianku, keberadaan kita adalah dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Gak main-main, bukan main-main gitu ya. Bukan main-main sama sekali itu. Tuhan jadikan kita dengan dahsyat dan ajaib, teman-teman. Bukan cuma itu, teman-teman. Tuhan tahu kalau kita akan lahir di masa ketika dunia sudah jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan sudah menyiapkan solusinya. Apa? Dia menebus kita dari belenggu dosa. Teman-teman, kalau Tuhan gak merasa kamu spesial, kalau Tuhan gak merasa kamu berharga, Tuhan gak usah repot-repot turun dari surga jadi manusia, hidup dari bayi lagi, sampai jadi orang dewasa, 30 tahun hidup di dunia. Udah selesai hidupnya pun menderita di akhirnya, harus dicambuk, harus disalib. Tuhan gak perlu repot-repot melakukan itu kalau Tuhan gak sayang sama kita, guys. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan mengasihi kakak, mengasihi kamu dan mengasihi Komik, itulah kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia. Karena di mata Tuhan, kamu itu spesial, kamu itu berharga di mata Tuhan. Teman-teman, coba deh kita berandai-andai, kita berpikir gitu ya. Apakah kita ini adalah desain yang gagal dari ciptaan Tuhan? Dengan segala kekurangan kita, kelemahan kita gitu ya. Apakah kita ini adalah desain yang gagal? Apakah kita ini adalah bentuk dari produk gagalnya Tuhan? Misalnya, Komik membayangkan gitu ya. Komik datang ke Tuhan, terus Komik bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau bentukku seperti ini. Aku mau pipiku lebih tirus, aku mau badanku lebih kecil, lebih tinggi sedikit, aku mau rambutku lebih lurus, lebih tidak jerawatan pipiku. Aku pengen kulitku lebih putih gitu ya, hidungku lebih mancung. Oke Tuhan, tolong desain ulang aku seperti itu ya. Misalnya aku bilang seperti itu ke Tuhan. Terus Tuhan bilang, oh oke, sebentar ya. Terus Tuhan pergi ke laboratoriumnya begitu ya. Terus dia mulai lagi menenun sesuatu gitu ya. Oke, dia menenun, membentuk gitu ya. Dimulai dari pipinya. Oh, pipinya bentuk sama Tuhan. Mai, kamu tutup mata dulu ya, kata Tuhan. Tutup mata dulu ya, tutup mata. Oh ya, oke Tuhan, aku tutup mata. Tuhan sambil mulai bentuk. Apa tadi yang katanya kamu apa? Oh ya, rambutnya. Oh, tinggi badan. Oke. Terus apa? Berat badan. Oh ya, oke, berat badan. Apalagi warna kulit ya. Bentar, warna kulit. Oke. Ini nih. Ini dia. Ini sempurna, kata Tuhan. Wah, ini sempurna, kata Tuhan. Oke. Coba Michael, buka mata kamu. Kata Tuhan begitu. Aku buka mataku, terus kulihat di kaca. Loh, Tuhan, ini mah. Loh, pipinya masih sama. Rambut masih ikal. Tinggi masih sama. Apa bedanya Tuhan? Kok Tuhan tetap sama? Kan aku minta desain ulang. Kok Tuhan bikin bentukan aku seperti ini tetap? Tuhan gak kreatif. Tuhan pakai cetakan lama ya. Ketawa, Tuhan gak kreatif pakai cetakan lama. Tuhan pasti mau kan aku tetap dipermalukan sama orang-orang. Tuhan pasti mau kan aku tetap minder. Gak begitu. Bukan begitu, Michael. Bukan begitu. Tuhan bukan tidak kreatif. Tuhan bukan tidak mau buat kamu sesuai dengan kemauan kamu. Tapi Tuhan ciptakan kamu tidak pernah sedikit pun ada kesalahan. Tidak pernah sedikit pun ada yang salah. Ada miss sedikit, gak ada. Karena buat Tuhan, di mata Tuhan, kamu itu sempurna. Kamu itu berharga. Kamu itu istimewa. Kamu itu indah. Kamu itu unik. Spesial. Itulah yang Tuhan tanamkan sebenarnya. Teman-teman, kalau tadi kan kita lihat di Kejadian Mazmur 139:14, sekali lagi kejadian kita, keberadaan kita itu dahsyat dan ajaib di mata Tuhan. Gak main-main. Kamu tuh ciptaannya Dia. Kamu adalah the masterpiece of God. Teman-teman tahu masterpiece?
Masterpiece tuh kalau seandainya ada seorang komposer atau seorang pencipta lagu gitu ya, mereka buat lagu dengan paling indah, lagu yang paling mereka banggakan, lagu yang kalau mereka konser mereka bawa kemana-mana, lagu yang pokoknya paling luar biasa lah buat mereka sendiri. Nah, itu namanya masterpiece. Dan kita, kamu dan kakak itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Ciptaan terbaiknya Tuhan. Ciptaan teristimewanya Tuhan. Ciptaan terspesialnya Tuhan. Kamu tuh berharga dan istimewa di mata Tuhan. Teman-teman, bagian yang barusan kita baca ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan. Nubuatan bagi orang Yehuda. Kalau mereka nanti akan dibuang ke bangsa Babel. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka terus-menerus berbuat dosa. Karena mereka terus-menerus membuat berhala di hadapan Tuhan. Mereka menyembah berhala di hadapan Tuhan. Tuhan sedih. Tuhan kecewa sama orang Israel. Karena mereka dirusak. Karena mereka merusak diri mereka sendiri. Dan karena itulah Tuhan membuang mereka ke bangsa Babel, teman-teman. Dibuang ke bangsa Babel itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Mereka akan dibuang ke negeri yang sangat jauh, bukan buat liburan, bukan buat vacation, apalagi staycation. Mereka di sana dibuang untuk ditawan, untuk dijajah, untuk dibuang. Dan mereka pasti mikir, aduh, Tuhan apakah masih sayang ya sama aku ya? Apakah Tuhan masih anggap aku berharga ya kalau aku dibuang ke tempat seperti ini? Teman-teman, walaupun Tuhan membuang mereka ke Babel, bukan berarti Tuhan membenci mereka. Bukan berarti Tuhan menganggap mereka gak berharga. Enggak, teman-teman. Itulah kenapa di ayat 2 Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Mau kamu lewat sungai, mau kamu lewat air, sampai kamu lewat api sekalipun, aku akan menyertai kamu. Aku akan menjaga kamu. Kata Tuhan begitu. Kenapa? Karena di mata Tuhan, orang Yehuda itu begitu indah dan begitu mulia. Begitu berharga di mata Tuhan. Mereka bobrok, iya mereka berbobrok. Mereka berdosa, iya mereka berdosa. Tapi di mata Tuhan, dosa mereka tidak akan pernah bisa melebihi kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar, jauh lebih besar dari setiap pelanggaran manusia. Dan begitu juga dalam hidup kita. Kita mungkin hari ini ngerasa, Tuhan, aku lagi paling bobrok-bobroknya. Aku tuh sering melakukan dosa, Tuhan. Aku sering gak patuh sama mama papa. Aku sering gak taat. Aku sering melawan bapak ibu guru. Aku sering berantem sama adikku. Aku sering berantem sama kakakku. Aku bahkan Tuhan sering melakukan dosa-dosa yang orang lain gak lihat. Aku sering ngata-ngatain temanku di belakang. Aku bullying. Aku gak berharga, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, enggak anakku. Walaupun dosamu begitu merah seperti darah, begitu berat, begitu menyeramkan, tapi selama kamu mau berbalik kepada bertobat, kamu tetap berharga di mata. Kamu tetap mulia di mataku. Kamu tetap istimewa di mataku. Aku gak peduli apa kata orang-orang di sekitar. Aku gak peduli apa kata orang-orang yang mengata-ngatai kamu. Yang terpenting adalah apa kataku tentang kamu. Kataku kamu istimewa. Kataku kamu berharga. Kataku kamu adalah ciptaan yang luar biasa. Teman-teman, Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi dengan begitu indahnya. Dia bisa ciptakan gunung Mount Everest yang sangat tinggi. Bisa menciptakan Mount Fuji yang sangat indah. Atau di Indonesia ada Gunung Bromo, Raja Ampat. Semua Tuhan yang ciptakan. Tapi Tuhan yang menciptakan semua itu, Dia bisa bilang ke kamu dan ke kakak, you are special. You are my masterpiece. Guys, mau gunung-gunung itu seindah apapun,
Mau lautan-lautan itu seindah apapun, it doesn't matter, karena di mata Tuhan, kamu yang paling indah dan kamu yang paling istimewa. Kamu yang paling unik dan kamu yang paling berharga. Kamu pernah ngalamin insecure, ngerasa nggak aman karena ada yang ngerasa kurang dari diri kamu, ada yang ngata-ngatain kamu. That's okay, sebab kamu adalah mulia di mata Tuhan. For we are glorious in the presence of the Lord. Kita mulia di hadapan Allah, kita mulia di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Kamu dan kakak, kita Tuhan ciptakan mulia, Tuhan ciptakan berharga, Tuhan ciptakan istimewa, Tuhan ciptakan indah, Tuhan ciptakan unik. So don't be insecure, for you are secure in the presence of the Lord. Jangan insecure, tetap bersyukur, katanya Ernest ya. Jangan insecure, karena kamu sudah secure di mata Tuhan. Kamu istimewa di hadapan Dia. Kamu bahkan adalah biji matanya Tuhan. Sesuatu yang paling berharga, yang Tuhan jaga baik-baik. That's you and me. Ya teman-teman, marilah kita hidup sebagai makhluk yang mulia. Bukan dengan merendahkan makhluk yang lain, bukan dengan merendahkan orang-orang lain, tapi dengan menyadari, oh, dia juga ciptaan Tuhan, dia orang yang mulia. Saya ciptaan Tuhan, saya ciptaan yang mulia. Saya Tuhan ciptakan berharga, dia ciptakan di Tuhan, Tuhan ciptakan dia berharga. Kita saling menghargai. Tuhan ciptakan kita mulia, artinya kita mau memancarkan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan tempatkan di dalam dunia untuk menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa atas dunia ini. 1 bulan ini kita telah membicarakan soal gambar diri. Semoga teman-teman punya gambar diri yang tepat. Gambar diri yang paham betul bahwa diri kalian berharga di mata Tuhan. Diri kalian istimewa di hadapan Tuhan. Diri kalian punya sebuah tujuan yang Tuhan sudah tempatkan. Diri kalian punya banyak kelebihan yang bisa Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Diri kalian mulia karena Tuhan kalian mulia. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau ciptakan kami di dalam kemuliaan. Tuhan, terserah orang mau berkata apa tentang kami, tapi kami mau dengar apa kata Tuhan tentang kami. Tuhan, Kau telah ciptakan kami mulia. Kau telah ciptakan kami indah. Kau telah ciptakan kami dengan unik. Tuhan ciptakan kami sebagai masterpiece-Mu. Tuhan, tidak ada lagi hal yang bisa kami katakan selain bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami sebagai makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan dengan mulia ini. Kami boleh terus memuliakan Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Dan kami juga bisa menghargai setiap makhluk yang Tuhan ciptakan. Makhluk mulia, setiap orang-orang yang Tuhan ciptakan dengan sempurna dan berharga. Tuhan, tolong kami menjadi saksi Kristus itu, menjadi terang itu, membagikan kemuliaan itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita sangat bersyukur sekali karena Tuhan telah memberkati kita melalui firman-Nya yang telah disampaikan oleh Ko Michael. Nah, untuk itu teman-teman, setelah kalian dengar nih, jangan kalian langsung lupakan, tapi kalian ingat selalu, tanam dalam hati kalian, bahkan kalian harus lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, teman-teman, sebagai respon syukur kita di hadapan Tuhan, yuk sama-sama kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nats persembahan yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk sama-sama kita mengingat Allah itu baik sambil mempersiapkan persembahan kita.
itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Teman-teman dipersilahkan untuk memberikan persembahan. Jika sudah, yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Allah itu baik. Sama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan bagi pelayanan-Mu di gereja kami GKI Pregolan Bunder. Terima kasih Tuhan, ini doa dan rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita akan segera selesai. Biarlah ketika kita menjalani hidup, kita selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dan biarlah kiranya hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menginginkan kita untuk bersinar bagi kemuliaan namanya. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Yesus menginginkan kita. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus
pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga hidupku senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ibadah kita memang sudah berakhir. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru dimulai dalam kehidupan kita setelah ini. Jadi sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing dan kita akan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah ciptakan kami begitu indah dan begitu berharga, begitu mulia dan begitu istimewa, begitu spesial, begitu unik, dan begitu luar biasa. Tuhan, kiranya ketika kami akan kembali ke kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah titipkan dalam diri kami. Dan kami boleh menghargai satu sama lain sebagai orang yang telah Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Dan kami terlebih lagi boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Engkau tempatkan kami. Bapa, kiranya saat ini hamba-Mu Tuhan izinkan untuk boleh memberkati anak-anak-Mu sebagaimana Musa memberkati umat Israel. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu